Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Dawuda wa Sulaimana 'ilman wa qala alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min 'ibadihil mu'minin. Shadaqallahul 'azim. Jamaah kaum muslimin, jamaah salat subuh Masjid Nurul Ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kajian Ahad pagi pada hari ini, marilah kita senantiasa mengutamakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Pada pagi ini kita diberikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat bisa bangun kembali dari tidur kita dan kemudian mengawali pagi ini dengan bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid. Kemudian dilanjutkan dengan menambah ilmu, menambah wawasan kita bersama-sama. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, salawat dan salam mari sama-sama kita ikhlaskan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Juga kepada keluarga, sahabat dan kerabatnya hingga penolong-penolong beliau, orang yang senantiasa berjuang di jalan al-Islam ini sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an, salah satu isi Al-Qur'an itu adalah berupa kisah-kisah, kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi, yang semua itu menjadi pelajaran berharga buat kita sekalian. Dan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu adalah kisah-kisah yang luar biasa, karena di dalamnya terdapat mukjizat-mukjizat dalam kisah-kisah tersebut, sehingga tidak bisa disamakan dengan kisah-kisah yang ada di dunia ini. Dalam Al-Quran surah An-Naml yang tadi saya bacakan, yaitu surah An-Naml dari ayat yang ke-15. An-Naml ini nama surah unik ya, nama binatang An-Naml yaitu semut. Nama surah dinamai dengan surah semut. Tentu bukan sesuatu yang kita anggap semut itu kecil, binatang kecil gitu ya. Tetapi makna, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini sangat luar biasa. Di dalam surah An-Naml ini terdapat kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, terdapat kisah Ratu Bilqis, seorang ratu yang luar biasa, pemimpin yang luar biasa. Kemudian juga
Nabi Daud, ayahnya Nabi Sulaiman, yang tidak sekedar nabi tapi juga seorang raja. Ayahnya nabi, ayahnya rasul, ayahnya raja. Nabi Daud memiliki anak yang bernama Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya ingin membacakan terkait dengan kisah yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ketika berpapasan dengan semut, yang sesuai dengan nama dari surah ini. Kisah ini sebenarnya cukup panjang, ya, sampai Nabi Sulaiman kemudian bertemu dengan Ratu Bilqis dan kemudian memerintahkan kepada para tentaranya, ya. Tentara Nabi Sulaiman itu luar biasa di dalam kisah ini. Jadi ada angkatan udaranya. Angkatan udara Nabi Sulaiman itu bukan seperti sekarang ini, tetapi angkatan udaranya jenis burung-burung. Dan Nabi Sulaiman menguasai dan bisa mengatur itu. Angkatan Nabi Sulaiman juga ada makhluk yang tidak terlihat, makhluk gaib, yaitu para jin-jin, dan itu raja jin. Kalau ingat jin, natunya Ustaz, coba ya. Penguasa jin. Kemudian tentara, yaitu dari manusia itu sendiri. Bahkan ya, kalau tidak salah, angin pun ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, di dalam ayat yang ke-15 tadi, walaqad ataina Dauda wa Sulaimana ilman. Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya telah kami berikan ilmu kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Walaqad ataina, telah kami berikan, ya, kepada Daud, Nabi Daud dan Sulaiman ilmu. Ilmu di sini ilman dengan lafaz nakirah, ya. Jadi tidak ilmu tertentu, tapi ilmu secara umum. Seorang raja, seorang pemimpin, mestinya dalam mengurus pemerintahan tentu tidak sekedar ilmu spesialis yang mereka miliki, tetapi banyak ilmu yang mereka kuasai. Dan itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin. Dan mereka berdua, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, ketika diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengucapkan alhamdulillahilladzi faddalana. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin, yang telah melebihkan, mengutamakan, fadlun, ya, melebihkan atas kami berdua, ya, ala katsirin min ibadihil mu'minin, dari hamba-hamba Allah yang beriman yang lain. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, pada ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan dua orang nabinya, seorang ayah dan anak, luar biasa. Bahkan di sini disebutkan mewariskan, ya. Mewarisi Nabi Sulaiman alaihissalam mewarisi Nabi Daud alaihissalam di ayat yang berikutnya, wa warasa Sulaiman Dauda. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, ayah dan anak yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang luar biasa besarnya kepada mereka berdua. Kelebihan, tidak hanya sekedar kelebihan di dunia, tapi juga kelebihan di akhirat. Dalam kelebihan dunia, beliau berdua mencapai nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi raja Bani Israel, raja besar pada saat itu.
menguasai sebuah kerajaan besar. Itu nikmat dunia dan masih banyak nikmat yang lain. Tapi sebuah kepemimpinan kerajaan itu adalah nikmat yang luar biasa. Menjadi raja, penguasa, itu luar biasa. Lalu kemudian nikmat akhiratnya itu beliau diberikan keruhanian, karena keduanya diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Artinya dengan kekuasaan yang ada pada beliau berdua ini, maka syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dapat mereka jalankan dengan memakai kekuasaan. Nabi, raja. Sehingga kekuasaan itu mudah sekali digunakan untuk mengatur pemerintahan. Apalagi beliau adalah seorang rasul. Beliau berdua ini bukan lagi semata-mata menyuruh manusia supaya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dapat mengerahkan manusia supaya mentaati Allah. Jadi tidak hanya menyuruh tetapi mengerahkan. Dan beliau juga menunjukkan contoh-contoh ya kepada umat-umat beliau ketekunan hidup dalam beragama untuk mengisi kekuasaan sebagai raja. Beliau keduanya pun diberi Allah Subhanahu wa taala ilmu. Di dalam ayat ini ilmu tadi sudah disebutkan, ilman tadi ya. Ilmu secara umum bukan secara khusus. Jadi sebagai pemimpin, sebagai raja atau kepala negara ataupun presiden ya, dalam pemerintahan yang tertinggi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu-ilmu yang perlu dalam kepemimpinannya. Mengetahui bagaimana arah, bagaimana menjadikan sebuah negara menjadi negara yang hebat. Tidak sebagai pemimpin yang bodoh, pemimpin yang jahil, yang tidak mengerti, yang tidak berwibawa di dalam memimpin rakyatnya. Dalam ayat yang lain ditegaskan bahwa sebagai raja yang besar yang memerlukan prajurit-prajurit yang tangkas di medan perang, Nabi dan Raja Daud ahli dalam membuat baju besi. Nabi Daud terkenal ya, ahli dalam membuat baju besi. Kemudian Nabi Daud juga ahli dalam seni, nyanyian. Tentu ketika beliau menjadi seorang nabi bukan sekedar nyanyian ya, tetapi bagaimana syair-syairnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca kitab Zabur. Dan bahkan ketika diceritakan ketika Nabi Daud alaihissalam membacakan kitab Zabur ya, dengan suara yang begitu merdu, bahkan burung-burung pun berhenti mendengarkan bacaan beliau. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, demikian juga Nabi Sulaiman alaihissalam ya, seorang nabi dan juga seorang raja, terkenal dalam berbagai ilmu. Bahkan dalam banyak hal Nabi Sulaiman melebihi dari ayahnya. Nah, salah satu ilmu yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman adalah ilmu mengetahui bunyi burung dan artinya. Sekarang ini banyak kita lihat di YouTube ya, orang-orang yang pandai sekali menirukan berbagai macam suara burung. Nah, dengar ya. Macam-macam burung. Ada anak kecil, burung ini bunyi dia, cuit gitu. Burung ini bisa dia. Tapi ya sekedar membunyikan saja. Sekedar membunyikan saja. Nah, Nabi Sulaiman ini diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala mengerti bahasa burung. Dan Nabi Sulaiman bisa mengatur, dan memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu ini. Dan kayaknya Nabi Sulaiman saja yang bisa, yang diberikan pengetahuan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain yang bisa mengerti bahasa burung.
Burung kembara. Burung apa itu? Itu dongengan ya. Kalau ini kisah. Kalau yang lain cerita. Kalau kisah itu nyata, kalau cerita itu hayalan. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, bahkan tidak hanya itu, Nabi Sulaiman itu mengerti bahasa semut ya, mengerti bahasa semut. Kalau kita bisa bahasa burung, luar biasa. Dan bahkan Nabi Sulaiman menjadikan burung-burung sebagai tentaranya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kepada Nabi Sulaiman telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu untuk mengetahui tersebut. Bahasa tadi, bahasa burung. Dan kelebihan dia dari ayahnya ialah karena beliau pun mempunyai ilmu untuk menundukkan jin. Jin-jin halus, makhluk gaib, diberikan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika diberikan ilmu ini, keduanya, Nabi Daud diberikan ilmu, Nabi Sulaiman diberikan ilmu, maka mereka berdua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkata, wa qala alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, jangan melupakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat tersebut. Mungkin nikmat kita tidak seperti nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Tapi banyak nikmat-nikmat yang kita rasakan yang diberikan oleh Allah. Bahkan nikmat yang paling besar adalah kita bisa merasakan nikmat keimanan. Kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar. Dan kita harus bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, yang telah memberikan nikmat yang besar ini kepada kita. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian di ayat yang kedua, yaitu ayat yang ke-16, wa warasa Sulaimanu Dawuda wa qala ya ayuhan nas ulimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai' inna hadza lahuwal fadlul mubin. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Dia pernah berkata, wahai manusia, telah diajarkan kepada kami percakapan burung dan telah dianugerahkan kepada kami dari segala sesuatu. Sesungguhnya ini adalah benar-benar suatu karunia yang nyata. Jemaah sekalian rahimakumullah, ketika kita membaca atau mendengarkan cerita-cerita atau kisah-kisah nabi-nabi Allah, sesungguhnya kisah ini tidak sekedar kisah untuk anak-anak. Tidak sekedar kisah, ayo nak baca kisah ini. Kan kartunnya ada, kartun apa, kisah-kisah nabi gitu ya. Kisah di dalam Al-Qur'an ini tidak sekedar kisah untuk anak-anak. Dongeng-dongeng belaka tidak. Tapi sesungguhnya di sana banyak pelajaran. Bahkan tata cara kelola pemerintahan, tata cara berpolitik itu ada pada kisah-kisah tersebut. Kisah tentang bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Itu kisah tentang kerajaan dan bagaimana seorang raja memerintah kerajaannya. Bagaimana mengatur kerajaannya. Jadi itu menjadi pelajaran bagi para pemimpin-pemimpin kita. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, di ayat yang ke-16 ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Dikatakan di sini mewarisi atau mempusakai. Nabi Daud itu kalau di dalam kisahnya mempunyai banyak istri. Ya. Ada berapa, Ustaz Jun? Istrinya Daud. Istrinya Nabi Daud. Banyak itu, ada 100-an ya. Ya, kisahnya itu. Jadi Nabi Daud tuh punya banyak anak. Dan jadi yang dimaksud dengan mewarisi di sini, kalau mewarisi harta, kekayaan, tentu tidak itu maksudnya. Tentu kekayaan juga diwarisi oleh anak-anak
yang lain. Mewarisi yang dimaksud di sini adalah bukan sekedar kekayaan emas dan perak ya. Tapi yang dimaksud mewarisi ini adalah mewarisi nubuwah dan mewarisi kerajaan. Dan itu tidak diwariskan oleh anak-anaknya yang lain. Beliau menjadi seorang pemimpin, beliau menjadi seorang raja dan juga nabi. Seorang raja dan seorang raja dan kemudian seorang nabi, dari nabi-nabi yang 25 itu tidak banyak ya. Tidak banyak. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, siapa lagi? Bahkan sebenarnya Nabi Muhammad pun juga adalah seorang raja dan seorang pemimpin. Ya boleh dikatakan ketika beliau pindah ke Madinah, pada saat itu beliau menjadi seorang pemimpin di Madinah tersebut. Tapi bukan sistem kerajaan. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, ayahnya Nabi Sulaiman alaihissalam pun juga seorang nabi. Ya. Ayahnya adalah raja. Nabi Sulaiman pun juga seorang raja. Ayahnya seorang yang cerdik pandai memerintah. Nabi Sulaiman juga seorang cerdik pandai dalam memerintah. Bahkan dalam banyak hal ia melebihi daripada ayahnya. Jadi yang dimaksud di sini adalah mewarisi nubuwah dan mewarisi kerajaan. Jemaah sekalian rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Nahnu ma'asyiral anbiya la nurasu ma tarakna fahuwa sadaqah." Kami nabi-nabi tidaklah diwarisi harta yang kami tinggalkan adalah sedekah. Artinya berarti jelas bahwa yang dimaksud waris di sini bukanlah warisan berupa harta kekayaan, tetapi nubuwah tadi. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, jadi Nabi Sulaiman alaihissalam yang beliau warisi adalah nabi. Beliau menjadi seorang nabi dan tidak seorang pun yang dari anak-anak Nabi Daud itu menjadi raja kecuali Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu kemudian Nabi Sulaiman berkata, tadi sudah disampaikan dalam ayatnya tadi, dan dia pernah berkata, "Wahai manusia, telah diajarkan kepada kami percakapan burung yang telah telah dianugerahkan kepada kami segala sesuatu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu khusus kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka tanda syukurnya Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Allah, tidaklah ia sembunyikan hal itu, bahkan diberitahukan kepada manusia. Jadi Nabi Sulaiman dapat ilmu dari Allah, bisa berbicara bahasa burung. Sebagai bentuk kesyukurannya, dia sampaikan bahwa dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu seperti itu. Tidak seperti sihir ataupun yang lainnya. Kalau sihir itu bisa dikalahkan oleh sihir yang lebih tinggi, bisa tidak ya? Dan sihir itu dikalahkan oleh mukjizat. Mukjizat tidak ada yang dapat mengatasi mukjizat tersebut. Sebagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian jangan kita salah paham tentang burung yang pandai bercakap. Tadi kan ada banyak burung yang bisa berbicara. Ada banyak burung tiung, burung apa itu ya, engkak tua, ya bisa banyak berbicara. Tapi mereka pandai berbicara kalau diajar, kalau dilatih, tetapi mereka tidak memahami makna apa yang mereka ucapkan. Jadi ada kisah burung ini ya, seorang ulama. Dia dilatih, bukan dilatih, karena dia itu ketika ulamanya sedang mengajarkan ilmu, dia senantiasa berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya burung ini tahu
dan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang la ilaha illallah gitu ya, berzikir. Tapi ketika dia mati burungnya diterkam kucing, apa yang dia ucapkan? Dia berteriak, gitu ya, seperti teriakan burung yang lain. Lupa dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal dalam satu hadis disebutkan barang siapa yang mati kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah gitu ya. Nah, ulama tadi kemudian berpikir nasib burung tersebut gitu ya, menjadi ibrah ya, menjadi pelajaran. Kita senantiasa berzikir ya. Tapi pada akhir kehidupan kita jangan-jangan kita tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka mudah-mudahan jemaah sekalian rahimakumullah, dengan seringnya kita melakukan, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa husnul khatimah, sehingga kemudian kita akhir dari hidup kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagaimana almarhum Ustadz kita Haji Muharram. Mendengar dari cerita istri beliau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Masya Allah. Insyaallah husnul khatimah. Lah kemudian disambung lagi dengan ayat inna hadza lahwal fadlul mubin. Sesungguhnya ini adalah benar-benar karunia yang nyata. Kemudian catatan burung tadi ya, tidak semua jenis burung ya. Kalau Pang nanti berpikir semua jenis burung Nabi Sulaiman menguasai itu. Sama seperti misalnya tentara. Manusia kita diberikan tentara, tidak semua manusia jadi tentara Nabi Sulaiman. Ya, jadi kerajaan Nabi Sulaiman ya disitulah tentara kerajaan Sulaiman alaihissalam. Jadi kalau di keterangan di sini tidak semua jenis burung semuanya, gitu ya, tidak seperti itu. Nah, jadi tentara Nabi Sulaiman alaihissalam. Sesungguhnya ini adalah benar-benar karunia yang nyata. Kalau segala yang diperlukan di dalam suatu kerajaan yang besar dapat saja dicapai dengan mudah, tentu teranglah bahwa itu karunia yang paling nyata dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tanda bahwa Allah memberikan restu dan berkah kepada kerajaan yang didirikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Mudah sekali. Sudah kaya, raja, nabi gitu ya. Jadi kuasaannya itu luar biasa. Maka Allah berikan keberkahan yang melimpah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan disinilah Nabi Sulaiman benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di ayat berikutnya wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun. Ini tentara Nabi Sulaiman. Dan telah dikumpulkan untuk Sulaiman bala tentaranya dari jin dan manusia dan burung-burung, dan semua mereka diatur. Luar biasa ini. Seorang pemimpin, seorang raja punya tentara yang hebat, yang tidak ada. Makanya kadang-kadang kalau kita mencoba untuk terus membaca kisah-kisah nabi-nabi ini, tidak tipis-tipis itu, langsung dari tafsirnya misalnya, maka kita akan melihat sebuah kisah yang menakjubkan, yang luar biasa, yang di luar nalar manusia. Tapi itu benar-benar seperti kisah bagaimana itu. Nabi Musa dengan tongkatnya membelah lautan, tiba-tiba terbelah lautan dengan izin Allah. Ini mukjizat. Lalu kemudian Nabi Ibrahim dibakar dengan api yang luar biasa besarnya, kemudian hidup. Ini mukjizat dari Allah. Dan Nabi Sulaiman saat ini yang kita sama-sama baca kisahnya, bisa berbicara dengan burung, bisa dengan binatang, lalu kemudian tentaranya itu dari jin. Masya Allah. Ini kalau cukup satu tentara jin saja luar biasa sudah. Tadi lihat.
Mungkin kalau orang ini mungkin sombong ya, dengan kekayaan, dengan tentara yang begitu hebat. Tetapi justru di sini Nabi Sulaiman alaihissalam dengan diberikan kekayaan dan anugerah besar sebagai seorang pemimpin, seorang raja, seorang nabi, justru beliau sadar bahwa semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan beliau bersyukur. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, dan telah dikumpulkan untuk Sulaiman bala tentara dari jin dan manusia dan burung-burung, yaitu bahwa segala sesuatu perlengkapan kerajaan yang diperlukan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala buat Nabi Sulaiman. Yang terpenting ialah prajurit dan bala tentara bagi sebuah kerajaan. Ini Anda membayangkan kerajaan ini besar sekali pada saat itu, kerajaan yang sangat megah, kerajaan yang luar biasa, karena dari bangunan-bangunan itu jin yang termasuk Baitul Maqdis tersebut ya. Baitul Maqdis dalam kisahnya itu dibangun oleh jin sampai Nabi Sulaiman berdiri. Tidak tahu Nabi Sulaiman itu meninggal kecuali ketika tongkatnya itu dimakan rayap. Maka tentara Nabi Sulaiman itu terdiri dari tentara gaib, tentara udara, dan tentara biasa. Tentara gaib ialah jin, tentara udara ialah burung, dan tentara biasa manusia. Masing-masing ditempatkan dalam lapangan dan bidangnya masing-masing. Sebab itu di ujung ayat disebutkan dan semua mereka diatur. Jadi memang dari dulu ya, tentara ini luar biasa, disusun sebaik-baiknya, barisan yang luar biasa yang sangat rapi, dan masing-masing kelompok ada pemimpin-pemimpinnya. Maka dengan ini dapatlah kita pahami bahwa bala tentara Nabi Sulaiman itulah diatur sedemikian rupa dengan memakai komandan sendiri-sendiri, dengan mengingat bahwa dari zaman ke zaman telah banyak kemajuan susunan ketentaraan di seluruh dunia. Namun Al-Quran telah memberikan isyarat sejak semula bahwa tentara yang tersusun rapi adalah salah satu syarat mutlak di dalam mencapai kemenangan peperangan dan menjaga keamanan dalam sebuah negeri. Jadi tentara yang ditugaskan untuk menjaga keamanan sebuah negeri yang kuat adalah mereka yang senantiasa tersusun rapi dalam barisan yang sangat rapi. Nah, di sini disebutkan secara berturut-turut jenis bala tentara Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi dan Raja Sulaiman pertama disebutkan dari golongan jin, yaitu makhluk halus. Dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat yang ke-15 menyebutkan bahwa jin itu terdiri dari gejala api. Jadi jin diciptakan dari api, yaitu ujung api yang sangat panas, yang tidak merah lagi warnanya ya, yang sangat panas, api yang biru, yang kebiru-biruan. Asal jin itu di situ ya. Sedangkan setan atau iblis jadi ada jin, setan, iblis. Yang Allah ciptakan itu jin. Sedangkan setan dan iblis itu adalah berasal dari golongan jin. Dari golongan jin. Dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat yang 50. Dan Allah memberikan anugerah kepada Sulaiman, diberi kebesaran roh sehingga jin pun bisa diperintahkannya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, di dalam surah Saba ayat yang ke-12 diterangkan bahwa di antara jin itu ada yang baginda perintah membuat barang-barang yang baginda kehendaki, yaitu membuat gedung-gedung bertingkat, patung-patung perhiasan, piring-piring besar seperti kolam untuk tempat makanan prajurit-prajurit yang banyak, juga periuk-periuk yang selalu terjerang. Kemudian juga di ayat yang ke-14 di surah yang sama dinyatakan pula bahwa jin-jin itu juga dikerahkan membuat bangunan-bangunan besar. Nah, jadi luar biasa. Kemudian yang kedua tentang burung ya.
Selain jin tadi juga burung. Dapat juga kita pahamkan bahwa mereka diberi tugas oleh Nabi Sulaiman untuk memegang perhubungan pengiriman surat menyurat sampai ke zaman sekarang. Burung-burung pun juga ada ya, mengirim surat ya. Tapi kalau sekarang sudah tidak berguna lagi. Karena sekarang sudah cukup dengan SMS. Ya, sudah lebih cepat lagi. Nah, kemudian burung-burung ternyata luar biasa kehebatannya tentara Nabi Sulaiman ini. Bahkan yang namanya burung Raja Wali itu bisa kambing pun bisa mati. Bahkan di sini singa pun, elang ya, singa pun kalah dengan burung. Luar biasa. Kemudian yang semut, kisah semut ya, semut juga banyak bermacam-macam. Di Afrika itu ada semut itu ya, setiap yang dilewatinya itu mati. Semut di sini disebutkan kisahnya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian ayat yang berikutnya, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Hingga apabila mereka telah sampai di lembah semut, berkatalah semut, hai sekalian semut-semut, masuklah kamu sekalian ke dalam sarang-sarangmu supaya kamu jangan hancur leburkan oleh Sulaiman dan bala tentaranya sedang mereka tidak bersalah atau tidak merasakan. Jadi di sini Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar perkataan semut. Ketika sampai di kelompok semut dengan tentaranya yang sangat banyak tersebut, di antara semut yang kecil itu berkata, masuklah kalian ke dalam tempat-tempat kalian, ke dalam rumah-rumah kalian, karena Nabi Sulaiman sedang datang bersama para tentaranya. Kalau kita terinjak, hancur lebur kita. Sementara mereka tidak merasakan itu. Kalau kita lihat semut atau serangga atau kemarangga di sini orang yang menggigit itu. Semut atau serangga itu luar biasa. Dia itu lemah ya. Kalau kita pencet, sekali pencet pun bisa banyak yang mati gitu ya. Sekali yang mati. Serangga atau saling badai gitu ya. Tapi mereka ini luar biasa. Mereka tahu diri mereka kecil, lemah gitu ya. Tapi ketika coba kita angkat tangan kita ke semut itu, maka dia akan siap untuk menghadang kita, menggigit kita. Walaupun dia tahu bahwa dia lemah gitu. Dia pasti akan kalah gitu. Tapi dia tetap menyerang. Jadi Nabi Sulaiman di sini fatabassama dhahikan min qauliha. Nabi Sulaiman ini tersenyum, bahkan tertawa. Tabassum itu senyum ya. Dhahik itu artinya tertawa. Jadi Nabi Sulaiman tersenyum, kemudian juga tertawa min qauliha, dari perkataan semut tadi. Kenapa dia tertawa? Semut kecil, ayo masuk ke dalamnya kan. Jadi pemikirannya itu mungkin yang dipikirkan seandainya semut tersebut diinjak atau melawan pun pasti juga dia akan kalah gitu ya. Walaupun dia masuk, kalau tentara Sulaiman hadir di situ, pasti juga akan kena juga, kalah juga. Maka kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, di sini ada doa terakhir, doa dari kajian kita terakhir, doa yang dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, doa yang sangat luar biasa, dan doa ini biasanya dibaca oleh anak-anak kita di sekolah. Apa doanya? Qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Nah, ini doanya luar biasa. Rabbi auzi'ni, ya Allah ya Tuhanku, an ashkura ni'mataka allati, berilah aku peluang untuk bersyukur atas nikmat yang Engkau telah berikan kepadaku. Allati an'amta alayya, yang telah Engkau berikan nikmat tersebut kepadaku, wa ala walidayya, dan juga kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan, dan supaya aku beramal dengan amalan yang saleh, tardahu, yang Engkau ridai,
wa adkhilni, dan masukkanlah aku bi rahmatika, dengan rahmatmu, fi ibadikas shalihin, dalam golongan hamba-hambamu, yaitu hamba-hamba yang saleh. Nah jemaah sekalian rahimakumullah, jadi jangan lupa begitu besarnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, ya. Beliau tidak lupa kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Dan kemudian juga beliau tidak melupakan untuk mendoakan kedua orang tua beliau, wa ala walidayya, sehingga kita juga senantiasa yang disebut dengan anak yang soleh adalah anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi kalau sekedar saleh saja beribadah tapi tidak mendoakan kepada kedua orang tuanya, belum lagi. Karena dalam anak yang saleh itu adalah dalam hadis Nabi, ya, yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Sebagai Nabi Sulaiman alaihi, wa ana amal salihan tardah. Kemudian ya, melakukan amal saleh, ya, supaya kita bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita ini, yaitu kebaikan-kebaikan amal saleh yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dengan amal saleh tersebut mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan, wadakhilni, masukkan kita, mengelompokkan kita ke dalam hamba-hambanya yang saleh. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi hamba-hamba yang saleh dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berkumpul di dunia dan di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.